Ulang terus cerita tentang Rasulullah, ulang-ulang terus sifat-sifat Rasulullah, ulang terus sebut nama Nabi Muhammad, karena cuma Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang kita sebut namanya Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Cuma Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang kalau kita sebut namanya Allah turunkan rahmat dan barokah. Cuma Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang dimana kalau tidak disebut namanya dalam munajat maka doanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan, "Masyikama majma'li maulidin nabi yajlil qurub, da waqtun taubatuka ya asyida batatu." Tidak ada sedikit pun keraguan dalam acara maulidnya Nabi Muhammad, melainkan pasti di dalam perkumpulan tersebut Allah turunkan rahmat dan barokah. Melainkan pasti dalam perkumpulan tersebut Allah angkat semua derajat, kabulkan segala. Maka pasang niat yang baik. Da waktu taubatu kaya asyida batatu. Ini waktunya bagi kalian wahai para pendosa. Hei kalian yang masih tinggal dalam sholat. Hei kalian yang durhaka sama orang tua. Hei kalian yang tidak akur saudara. Hei kalian yang tidak punya adab terhadap guru. Hei kalian yang suka mabuk, hei kalian yang suka ngomongin orang, hei kalian yang suka memandang dengan pandangan yang haram. Kalau kalian ingin bertobat, ambil kabar, ini waktu yang paling tepat. Ini waktu yang paling tepat. Tidaklah kamu berdiri dari tempat ini, melainkan Allah ampuni, Allah guguri segala salah dan dosa-dosa kita. Maka pasang niat yang baik. Nggak ada bosannya acara maulid. Baca salawat sama Nabi Muhammad nggak ada bosannya. Bosan apa kagak? Bosan apa enggak? Ya Nabi salam alaika. Mana suaranya? Warin suaranya, baca salawatnya. Ika salawat ya Allah, nikmat, nggak ada bosannya. Beda sama lagu mah. Kalau lagu mah paling masa viralnya 2 bulan 3 bulan hilang, dilupain orang. Hilang. Tuh zamannya lagu kesurupan. Semuanya pada kesurupan. Yang muda, yang tua, nenek-nenek, bocah, recehan, pasukan nyamuk kebun. Entah apa yang merasukiku. Lah tahu lu main di mana emangnya? Semuanya pada hafal. Semuanya pada sibuk nyanyiin. Sekarang ada yang nyanyiin. Sekarang viral. Udah nggak ada, hilang, dilupain orang. Udah nggak enak didengarnya, bosen. Sekarang lagi viralnya lagu apa? Lagu apa tuh kemarin viral? Gak usah segala pakai pura-pura nggak tahu, gua aja tahu. Joko Tingkir loh. Semuanya pada Joko Tingkir. Sekarang hilang, redup. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Semakin lama justru malah semakin dilupakan dan ditinggalkan oleh orang. Beda sama baca salawat sama Nabi Muhammad mah. Ratusan tahun itu nada dibaca. Bukan cuma tahun ini. Bukan hanya setahun sekali. Bahkan terkadang seminggu sekali, setiap musola, setiap masjid semuanya baca salawat Nabi Muhammad. Tapi nggak ada bosannya. Enak terus. Justru semakin kita baca billahi karir dzikra wasmi Muhammadin, mengangkat setiap kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Mengangkat segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Yang namanya penyakit, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir kita yang ngerasain, orang kagak tahu. Kita sakit jantung, kita yang ngerasain, orang mah nggak tahu. Tahu-tahu dikagetin, mampus kita. Tapi kalau penyakit batin, hebatnya terkadang orang yang sakit nggak ngerasa. Justru orang yang ngerasa. Penyakit batin, penyakit iri, kita nggak ngerasa diri kita iri, tapi orang ngelihatnya tahu kalau kita itu orang yang iri dan dengki. Itu penyakit batin. Sehingga kita tidak bisa menikmati sujud, nggak bisa menikmatin sholawat, nggak bisa menikmatin hadir dalam pengajian, nggak bisa menikmatin taat, nggak bisa menikmatin dalam membaca Al-Quran. Bawaannya pengen maksiat, dikasih nasihat kagak suka, dikasih nasihat kagak taat, dikasih nasihat merasa diri lebih hebat. Karena sebab hati kita yang lagi sakit, hadirin. Makanan selezat apapun, kalau kita bawa
ke saudara kita atau kerabat kita atau para tetangga kita yang mungkin saat ini banyak diantara mereka yang terbaring lemah di ICU hadirin. Gak bisa ngapa-ngapain. Hidupnya hanya tergantung selang dan kabel. Tit, 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 tit. Kita bawain makanan, nasi padang, sambal goreng pecel apa-apa gitu. Semuanya sop kambing kita bawain sama saudara kita yang terbaring lemah. Kira-kira dimakan apa enggak makanan yang kita bawa? Dimakan atau tidak? Kenapa sebabnya? Sakit, tidak sehat. Tapi kalau kita bawa sama orang yang sehat, jangankan lagi nasi padang, tempo-tempo nasi udah 4 minggu masih diembak juga. Kenapa? Sebab sehat. Begitu juga sama kondisi hati kita. Kenapa kita hadir pengajian kok bawaannya gelisah, bawaannya sumpek, bawaannya susah? Kok tahu ada ngedumel? Lama baca ceramah udah gue pengen ngereng juga. Beb jangan lama-lama, Beb saya pengen mancing nih. Udah capek, gelisah, sumpek, bawaan pengen pulang. Ya ini umpama kayak kita hidup di dunia. Makanya kata Habib Ahmad Al-Haddad Empang Bogor, kalau kita pengen tahu gambaran hidup di dunia, hadir majlis pengajian, hadir majlis ta'lim, majlis maulid, majlis zikir, majlis tahlil, hadir. Kenapa? Sebab ya kayak begini. Kenapa kayak begini? Saya tanya semua yang hadir. Hadir pengajian pagi ini, hadir maulid saat ini, enak apa enggak? Enak apa enggak? Jawab dan jujur, enak apa enggak? Enak apa enggak? Masih bohong juga. Enak apa enggak? Enggak enak. Capek, ngantuk, gelisah, gerah, sumpah, bosen, kaki pada pegel, pala pada berat, ngantuk, nggak sabar pengen buru-buru pulang. Baru duduk 2 jam udah kayak 2 tahun, nggak betah. Jangankan anda yang dari tadi, saya aja udah lemes banget, lapar pengen makan, apalagi anda yang dari awal. Tapi nanti kalau acara ini selesai, ditutup dengan doa, dibagiin tuh yang namanya snack, nasi kebuli daging biawak, semuanya itu dibagiin. Seger, nongkrong dari pagi sampai pagi lagi kuat kita. Nongkrong dari siang sampai sore nggak berasa. Kayak hidup di dunia begitu. Makanya kata Nabi, "Hutibatil jannah bil makari." Kalau pengen merasakan kenikmatan surga, bil makari bos. Dengan susah payah, al-jannah masih balas. Surga kagak gratis coy. Surga nggak gratis. Kita masuk ke tempat najis, pengen buang najis bayar 2.000. Ini pengen masuk surga, kalau ditanya mau masuk surga paling depan, Beb, saya rektor di sini. Pengen dapat syafaat lah duluan, saya wakil rektor, Beb. Kalau pengen ditanya semua mahasiswi pengen masuk surga, lo pengen banget. Tapi kerjaannya cuma makan ngopi, ngerokok, ngereng, mancing, mati, masuk surga. Bukan main. Udah kayak punya orang dalam ya. Masuk surga pengen paling depan. Tapi di kata-kata Nabi, kullu ummati dakhilul jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Bukan cuma anak-anak Iprija, bukan cuma rektor Iprija, bukan cuma para wanita, para pria, semua umat Nabi akan masuk dalam surga. Ila man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Ya Allah, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa mereka yang enggak mau ya Rasulullah? Suruh masuk surga enggak mau, kan bahlul banget. Apa kata Nabi? Mereka yang taat mengikutiku adalah mereka yang mau masuk ke dalam surga bersama denganku. Akan tetapi mereka yang ingkar, mereka yang menolak, mereka yang tidak mau taat dengan ajaranku adalah mereka yang menolak untuk masuk ke dalam surga bersama denganku, kata Nabi Muhammad. Kira-kira kita termasuk golongan yang taat, apa golongan orang-orang yang justru mendapat laknat? Sedangkan Nabi Muhammad nggak ada dalam kehidupan kita. Sedangkan Rasulullah nggak ada dalam pikiran kita. Sedangkan Rasulullah nggak ada dalam hari-hari kita, nggak ada dalam rumah tangga kita, nggak ada dalam tidur kita, nggak ada dalam masuk kamar mandi kita, nggak ada dalam makan kita, nggak ada dalam minum kita. Sedangkan menjadi patokan tolak ukur, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sampai Allah katakan, wahai Muhammad,
Katakan kepada mereka seluruh manusia, katakan kepada kamu punya umat, bilang tuh sama mahasiswa-mahasiswi Ifrija, bilang kalau emang mereka benar-benar cinta kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa Allah nyuruh taat kepada Allah? Apa Allah nyuruh nurut kepada Allah? Apa Allah nyuruh untuk mengikuti Allah? Enggak. Justru yang disuruh sama Allah, kalau emang benar-benar mereka cinta sama Allah, fatabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Dinisbatin kepada Nabi. Kita kalau cinta sama seseorang, suruhnya ngikutin orang yang kita cinta, apa yang suruh ngikutin orang lain? Suruh ngikutin orang yang kita cinta, apa ngikutin orang lain? Orang yang kita cinta. Ayang embek, pengen buah duku dong. Ayang embek nih yang minta. Kita beliin jangan? Beliin jangan? Lagi nggak musim durian. Lah kita mau nyari kemana aja, kata tukang durian ini lah, PA orang mesti di durian nyari duku. Tapi kita cari apa enggak? Kita cari apa enggak? Hujan. Berangkat jangan? Berangkat. Bluduk. Berangkat jangan? Angin topan. Berangkat jangan? Berangkat keluar dari rumah. Oh, hujan-hujanan, biarkan air hujan membasahi bumi, asal jangan air mata membasahi pipi sang pujaan hati. Dicari, inilah bukti cintaku padamu wahai bidadari. Lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, samudra ku tenggelami, semua hanya untuk engkau wahai pujaan hati, wanita satu-satunya dunia ini. Lah emak lu apaan curut? Demi orang yang kita cintai. Suruh ngikutin orang yang kita cintai. Kalau kamu cinta sama aku gak suka kamu ngerokok, matikan rokokmu. Masya Allah. Kalau kamu cinta padaku gak suka kamu pargoy depan TikTok, uninstall TikTokmu. Suruh ngikutin orang yang kita cintai. Tapi beda sama Allah. Allah mengatakan kalau kalian cinta sama Allah, ikutin Nabi Muhammad, ikutin Rasulullah. Kita kalau pengen ngomongin Rasulullah, jam berapa nih? 10:30. Sabar. Ini wajahnya wajah-wajah penuh penderitaan soal ini. Usah siang-siang. Kita ngomongin Nabi dikit dah biar nggak keluar tema dah. Habis kalau ngomongin Rasulullah nggak ada habis sih. Ngadain maulid Nabi Muhammad, waqad maulidi Sayyidil Kaunain fi syahr Rabiul Awal min ayami yaumal Itsnain, biladatihi wa qabrihi fil haramain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah lahirnya di bulan Rabiul Awal, lahirnya di hari Senin, lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah, selesai. Tapi kemuliaan dan keistimewaannya nggak bakal habis diceritakan, nggak bakal selesai. Dulu bulan Rabiul Awal biasa aja, nggak mulia seperti bulan-bulan yang lainnya, nggak seperti bulan Ramadan yang terdapat nuzulul Quran, nggak seperti bulan Sya'ban yang terdapat nisfu Sya'ban, nggak seperti bulan Dzulhijjah yang terdapat Yaumul Ashar, terdapat hari Idul Adha Yaumun Nahar, nggak seperti bulan Muharram, nggak seperti bulan-bulan mulia lainnya. Bulan Rabiul Awal biasa aja, nggak ada keistimewaannya. Tapi bulan Rabiul Awal menjadi istimewa dengan adanya Nabi Muhammad. Sampai sekarang udah lewat bulan Rabiul Awal, udah lama. Sekarang udah masuk Jumadil Awal, malah udah mau masuk Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi semuanya masih mengadakan maulid Nabi Muhammad. Semuanya masih merayakan maulid Nabi Muhammad. Semuanya masih bergembira, berbondong-bondong mensyiarkan daripada ajaran-ajaran Allah, mensyiarkan daripada maulid-maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena emang gak ada habisnya, gak ada selesainya kita kalau pengen ngomongin Nabi. Terlebih khusus kita punya Rasul, kita punya Nabi. Kalau udah Allah langsung yang memuliakan, apalah arti kemuliaan yang kita berikan? Tapi bukan kita yang pagi ini berkumpul untuk memuliakan Nabi Muhammad, tapi kita yang jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kita yang jadi mulia. Kalau kita pengen mencontoh, kita pengen mengikuti, kita pengen ngomongin Nabi dari mana? Ingin menceritakan Rasulullah dari mana? Kalau dia Allah langsung yang memujinya dengan la'ala khuluqul adim, akhlak budi pekerti, perangai yang sangat teramat baik, agung dan luhur.
Kalau ngomongin fisik udah produk ilahi, nggak mungkin kita bisa mengikutinya. Kalau pengen ngomongin fisik, karena manusia ini punya dua keadaan. Kita manusia ini tanpa terkecuali punya dua bentuk. Ada bentuk dohir, ada bentuk batin. Belum tentu yang dohirnya bagus, cakep, tampan, cantik. Belum tentu batinnya bagus. Berapa banyak saya lihat orang-orang ganteng, dilihat mukanya kecut banget, gak enak. Ada orang yang batinnya bagus, akhlaknya masya Allah, tawadu, rendah diri, gak suka gibah, gak suka ngomongin orang, gak pernah sombong, nurut sama orang tuanya kalau dipanggil iya mak, iya ba, baiknya, baik ba. Tapi mukanya, dohirnya gak bagus. Tapi kalau Rasulullah ahsanan nas khulqan wa khuluqan, dohir, batin, fisik maupun hatinya udah yang paling top, paling sempurna, tidak ada tandingannya satupun, siapapun. Kalau opah-opah Korea yang membuat kalian mengidolakan mereka, ambil kabar Nabi Muhammad jauh lebih tampan dari opah-opah Korea. Benar. Ini kan sekarang kebanyakan pemuda begitu. Sampai para ukti, para akhwat, saking demennya sama opah-opah Korea, mahasiswa IPI jangan ngikutin gaya-gayanya udah kayak opah-opah Korea. Masya Allah, rambut diputih-putihin pakai bedak MBK, kuping dibolong-bolongin. Lah kali opah Korea mah ganteng, putih, cakep, tinggi, mancung, pakai antingnya mahal beneran, emas, intan, berlian. Lalu apaan? Udah hitam, begen, tinggi, kena kuku busikan, ditepak kebul, pakai anting lagi gaya-gayaan. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan dong. Nabi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kalau nyisir rambut nyisirnya ke sebelah kiri. Orang Yahudi ngikutin, Nabi nggak mau, disamain sama orang Yahudi. Kata Nabi, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasara. Kalau Nabi nyisir sebelah kiri, orang Yahudi ngikutin, Nabi pindah nyisirnya sebelah kanan. Orang Yahudi ngikutin lagi, Nabi pindah nyisirnya ke atas. Gak mau. Kenapa kita umatnya sekarang justru ngikutin orang Barat? Bahkan lebih Barat dari orang Baratnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rambut dimerah-merahin pakai saus batagor. Kalau anak dibolong-bolongin, mabok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tempo-tempo nih, dikit lagi 31 Desember, malam apa tuh? Ahad. 31 Desember, malam apa tuh? Malam Ahad. Malam Minggu. Nonton baru, bukan nonton baru kita, bukan. Bukan malam tahun baru kita, mahasiswa-mahasiswi Ifrijah, bukan. Bukan malam tahun baru umat Islam, bukan. Itu malam tahun barunya si Maradona, si Messi, biarin aja. Kenapa si Asep yang mabok? Mohon maaf kalau ada yang menyesalkan. Karena Asep itu kan nama umat Islam, bener gak? Benar. Nama orang Islam, nama orang yang beriman. Kenapa yang ikut-ikutan repot 31 Desember niup trompet, bakar petasan, nyewa netros, nyewa oyo, bandingan sama gebetan, jam 12 malam petasan meledak, dor, semoga cinta kita abadi. Lagu lu gerobak tahu gejrot. Jangan ngapain. Nabi paling gak mau. Kata Nabi, berbedalah kalian. Bahkan dikatakan dalam salah satu kebersihan Islam ada 5, yang 1 wajib, yang 4 sunnah. Kita kalau bahas gak ada habis ya. Cuma saya pengen satu aja. Kata Nabi, apa berbeda kalian dengan Yahudi, berbeda kalian dengan orang-orang yang tidak beriman. Sampai saking suruh bedanya, kata Nabi, kumis jangan dipelihara, jenggot pelihara. Kenapa? Sebab karena pelihara kumis adalah tradisi budaya kesenangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kumisnya tuh sampai panjang banget. Tempo-tempo kalau mau sholat dijadiin imamah tuh kumis. Berarti nggak boleh dipelihara kumis? Boleh, tapi dirawat. Jangan sampai ngelewatin batas bibir yang merah nih. Jangan sampai kumis biar jambung, bahkan kadang kumis sama jenggot sampai nyatu. Pengen nggak makan aja sampai susah diangkat dulu kumisnya. Rapihin, jenggot pelihara. Tuh saking suruh bedanya sama orang Yahudi. Ya kita kalau emang umatnya Nabi Muhammad ya ikutin dong yang diperintahkan sama Nabi. Makanya kita kalau ngomongin fisik nggak ada habisnya lah. Ya Allah, Rasulullah matanya indah, alisnya indah bagaikan huruf nun,
Hidungnya mancung, tegak, lurus, bagaikan huruf alif. Beda banget sama kita kan huruf do. Ada yang hamzah tuh yang cuma begitu doang loh. Sampai saking indahnya dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, ma ajmala minka lam tarakatu ainu wa akmala minka lam talidan nisa'u qad khuliqta mubara'in min kulli ib ka'annaka khuliqta kama tasa'u. Saking indahnya, saking sempurnanya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua fisiknya Nabi. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, ya Rasulullah, yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih bercahaya daripada engkau ya Rasulullah tidak pernah terpandang oleh kedua bola mataku. Dan yang lebih sempurna dari engkau ya Rasulullah, seluruh wanita mandul nggak akan bisa melahirkan anak yang lebih cakep daripada engkau wahai Nabi. Seakan-akan engkau lahir ke muka bumi, engkau sendiri yang mesen bentuknya pengen gimana. Saking sempurnanya Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi yang milih rambutnya pengen warna apa, bentuk alisnya mau gimana, warna kulitnya mau apa, telapak tangannya mau gimana. Saking sempurnanya Nabi Muhammad. Beda sama kita. Kita mah brojol-brojol aja udah selamat alhamdulillah. Beda kalau Nabi nggak sempurna, makanya mau dari mana disamain. Sampai orang sekarang mengatakan, ya Allah, saya kadang suka sakit hati, suka ngenes. Orang sampai bilang, ngapain sih bikin maulid Nabi? Biasa aja ngapa? Nabi kan manusia biasa. Biasa aja ngapa? Nabi juga kan manusia. Kan Allah bilang tuh dalam Al-Quran. Saya khawatir nih pulang dari sini, keluar, nanti ada yang nanya, dari mana lo? Kampus. Kok pakai baju koko? Iya, libur kampusnya bikin maulid. Maulid apa? Maulid Nabi Muhammad. Ngapain bikin maulid? Ya untuk muliakan Nabi Muhammad. Ya ngapain muliain Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad juga manusia. Allah bilang dalam Al-Quran, dikatakan, Qul innama ana basyarun mislukum. Pakai dalil, pakai ayat Quran. Lah kita yang kagak ngaji, kita yang kagak paham, jawab apa kira-kira? Pura-pura kesurupan udah jawaban paling aman tuh. Nah iya, dari mana mau disamainnya? Betul, Rasulullah manusia, Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa ya'kul bain hajar. Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kita tidur, Nabi tidur. Kita berumah tangga, Nabi berumah tangga. Kita bersahabat, Nabi juga punya sahabat. Tapi manusia yang satu ini beda, bos. Nggak seperti manusia pada umumnya. Kalau mau diumpamakan, Rasulullah ini bagaikan intan berlian yang mahal, batu yang bagus. Sedangkan kita semuanya yang hadir hanya bagaikan batu koral yang ada di jalanan. Kecuali yang di atas nih, batu nisan semua. Ya bagusan batu nisan daripada batu koral. Beda, mau disamain dari mana? Keringetnya Nabi, keringetnya Rasulullah, gak usah fisik dah, keringetnya sesuatu yang paling kita jijik. Gak usah lagi bentuk badan terkadang kita ngerasa bangga sama badan kita. Tiap hari macam, ganteng juga gue ini. Gak usah badan dah, gak usah anggota badan. Keringetnya Nabi Muhammad gak bisa disamain sama kita. Keringatnya Nabi lebih harum daripada minyak misik. Ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah mengadukan, ya Rasulullah, saya punya anak gadis akan menikah, tapi saya bukan orang yang banyak harta, saya nggak bisa beli wewangian. Sedangkan anak gadis saya mau menikah, saya pengen beli wewangian, nggak punya duit. Namanya pengantin, pengen bawaan mah wangi baik. Begitu tuh, kamar sampai wangi, sampai sedap. Sampai yang perempuan sampai diukuk seminggu kagak boleh mandi, mutih makanya kentang doang. Tuh kalau pengantin deh. Tuh kita kalau bayangin pengantin bawaan, wah, udah bukannya pengen nikah lagi, bukan. Gak, karena ada tembok besar yang menghalangi saya. Kecintaan dan kesetiaan seorang istri yang selalu menunggu saya pulang di rumah sana. Takut dilaporin gua sama panitia. Nabi keringetnya akhirnya apa kata Nabi? Ambil wadah, ambil kapas. Diambil wadah, diambil kapas, Nabi ngelap keringetnya. Nabi ngelap keringet Nabi dengan kapas. Itu kapasnya diperes, tetesan keringetnya ditaruh di wadah dan diberikan kepada lelaki tersebut. Bawalah ini, berikan kepada anak gadismu, dan sisanya tebarkan, sebarkan di seluruh ruangan rumahmu. Sehingga itu rumah di kota Madinah terkenal menjadi rumah yang paling wangi dengan berkat keringatnya Nabi Muhammad. Keringet kita, ada yang mau? Bagi nih, mumpung basah nih, mau nggak? Boro-boro keringat orang, keringat kita sendiri aja jijik. Gimana mau disamain?
Ludahnya Rasul. Ludah, hal yang menjijikan buat kita. Nggak ada satupun orang yang mau mengambil ludahnya sendiri. Tapi Nabi kalau ngeludah haram jatuh ke tanah, melainkan pasti jatuhnya ke telapak tangan para sahabatnya. Jadi obat. Sayyidina Abu Bakar digigit hewan yang sangat berbisa dan mematikan, diludahin sama Nabi, bus, sembuh langsung. Ludah kita borok pisan. Ya tapi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi juga mendapat kemuliaan, ludah kita menjadi obat darah rendah. Makanya kalau ada orang darah rendah, kita ludahin, insya Allah langsung tinggi darahnya. Jangan ditiru. Ntar besok lu ngeliat rektor, ngeliat dosen, halo Pak dosen, wayangan ini kayaknya darah rendah. Wah, langsung naik darah. Beda tadi saya samain. Cuman kalau fisik udah dah ya, udah dah, kita nggak bakal bisa niru dah. Kalau fisik mah nggak bisa, kita udah begini-gini aja dah. Nggak bisa kita pengen diganteng-gantengin biar kata pakai filter apa kek, live TikTok pakai filter yang X2 tuh kalau nggak salah. Yang bening banget, nggak bisa dah. Udah kita mau begini-gini aja dah. Kalau udah fisiknya Nabi udah nggak bisa kita ikutin. Tapi kalau akhlaknya Nabi, tapi kalau perangainya Nabi, kalau budi pekertinya Nabi, itu justru menjadi barometer kita seberapa dekat kita kepada Nabi Muhammad, seberapa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, nggak usah yang jauh-jauh. Kita terkadang tempo-tempo umat Islam zaman sekarang ngomongnya pada ketinggian. Anak muda zaman sekarang suruh ngaji, suruh apa, ngikutin syariat dulu. Nanti saya mau pakai kerudung kalau syariat Nabi ditegakkan di negara Indonesia. Ribet loh. Nanti saya baru pengen sholat kalau syariat Nabi ditegakkan di hukum negeri kita tercinta. Syariat Nabi bukan cuma potong tangan, bukan cuma merajam ketika orang berzina, enggak usah yang berat-berat, yang kecil aja deh, yang kecil. Ini kadang ngikutin sunnah Nabi, Bib, saya pengen ngikutin sunnah Nabi, nikah lagi boleh. PA, emang nafsu lu orangnya. Masih banyak sunnah yang lain, sunnah Nabi ada 1000. Kenapa yang 999 dilupain cuma mentingin satu sunnah? Masih banyak sunnah yang lain, siwak, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, pakai sendal kaki kanan, itu kan syariatnya Nabi Muhammad. Dari yang kecil dulu kita perhatikan, kalau emang benar-benar kita cinta sama Rasulullah. Man ahya sunati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka dia benar-benar cinta kepadaku kata Nabi Muhammad. Gak usah yang jauh-jauh, makan, duduk, apa susahnya sih makan duduk? Susah apa enggak kira-kira? Susah apa enggak kira-kira? Tapi kenapa masih banyak orang yang makan berdiri? Yang teriak-teriak sunnah, yang teriak-teriak syariat, yang teriak-teriak jihad, teriak-teriak syariat Islam, haram, neraka, tapi makan berdiri, ya udah kebon, makan pakai tangan kanan, sampai diajarin sama Rasulullah satu aja dah, satu rahasia nih dan bilang-bilang nih, rahasia khusus buat mahasiswa-mahasiswi Istrijah nih, rahasia kata Nabi makan duduk. Kenapa? Sebab karena kita itu sakit semua karena sebabnya mulai dari mulut kita apa yang kita masukkan. Kita ambil hikmahnya. Kalau makan duduk bahkan mendapatkan sunnah, kalau makan itu biar duduknya begini nih, sunnah Nabi. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Kenapa duduknya begini? Biar satu lambung kita ketutup sehingga kita makannya enggak banyak. Kalau kita makan sambil duduk menjengkangkan itu lambung kebuka semuanya. Oke, makan mulu banyak banget, akhirnya orang banyak makan ibadahnya jadi males. Kan orang kalau kenyang bego. Udah makan nyender toke. Bego dia. Makanya begini, biar lambung satu ketutup, yang keisi cuma lambung sebelah kiri, akhirnya makannya dikit, kuat badan kita, semangat kita buat ibadah. Asalkan jangan udah begini, wah yang kanan masih kosong, pindah lagi begini. Sama aja. Minum juga jangan langsung. Kata Nabi, Allah ridho orang yang ketika makan satu suap mengucapkan alhamdulillah. Orang yang ketika minum satu teguk mengucapkan alhamdulillah. Minum sambil duduk, jangan kayak onta. Minum berdiri pakai tangan kiri, minum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi lambung juga ada persiapan, kagak kaget. Lah ini tiba-tiba minum malah sambil berdiri, lah itu lambung semua isi tsunami, kaget akhirnya. Ambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling utama, Nabi SAW adalah satu-satunya manusia yang ucapannya dan raut wajahnya tidak pernah menyakiti hati orang. Tidak pernah menyakiti siapapun tanpa terkecuali. Bahkan ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah memberikan hadiah, dalam riwayat buah kurma, ada yang mengatakan buah anggur. Ketika memberikan kepada Rasulullah, ini seorang ibu diterima sama Nabi. Nabi paling senang menerima hadiah. Nabi paling girang menerima hadiah. Diterima hadiahnya sama Nabi, tapi ini ibu belum pulang juga. Akhirnya Nabi memakan daripada buah pemberian ibu tersebut. Dimakan 1 butir, dimakan 2 butir, dimakan 3 butir, sampai habis buah daripada pemberian ibu tersebut. Ketika udah habis, ini ibu girang. Namanya hadiahnya diberikan kepada orang yang paling dicintai dan diterima, dimakan sampai habis lagi. Girang nih ibu. Raut wajahnya senyum sumringah luar biasa, pulang secara terbahak-bahak. Saking girangnya, hadiahnya dihabisi nama Nabi Muhammad. Hadiahnya diterima, dimakan sama Nabi Muhammad. Sehingga ketika ibu itu udah pulang, para sahabat yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya Rasulullah bertanya sama Rasulullah. Ada yang nyeletuk, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, lapar. Tumben makan gak bagi-bagi. Karena gak pernah Nabi kalau makan pasti bagi-bagi. Bahkan salah satu adab dan akhlaknya Nabi gak pernah caci maki makanan. Nabi kalau ada makanan, makan. Gak ada makanan, ya gak makan. Kalau makanan yang Nabi mau makan, kalau makanan Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi gak makan, ya Nabi gak makan. Nabi gak suka, ya gak dimakan sama Nabi, tanpa melaknatnya. So, para sahabat penduduk kota Madinah makan dengan makan besar, masak daging. Dalam riwayat itu dikatakan seperti daging biawak, dan emang halal buat mereka. Makan. Rasulullah tawarin, ya Rasulullah makan, ya Rasulullah. Enggak, saya enggak makan. Kenapa ya Rasulullah enggak makan? Apakah ini haram? Enggak haram, cuma saya enggak makan. Saya enggak biasa, ini bukan makanan saya. Kalian enggak apa-apa makan. Tanpa menghujat orang lain. Yang mau makan, makan, silakan. Enggak mengharamin. Ini kagak. Bidah. Neraka. Wah, bukan golongan gua. Beda bendera, beda warna majlis, beda nama majlis. Nabi aja enggak ngelarang, enggak ngelaknat. Nabi mencari makanan, ada makanan enggak? Enggak ada. Pindah lagi ke istri yang lain, ada makanan enggak? Ada, cuma sepotong roti kering. Ya udah, makan roti kering. Alhamdulillah. Kata Nabi, ada lauknya enggak ini buat makan pakai roti? Kata istrinya, enggak ada ya Rasulullah, cuma punya sedikit cuka. Kata Nabi, ambil cukanya. Ambil, Nabi makan roti kering, dicelupin pakai cuka, dimakan. Alhamdulillah, nikmat. Sampai istrinya malu. Ketika suaminya pulang, ternyata di rumahnya nggak ada makanan, istrinya malu. Nabi tahu kalau istrinya malu. Dibesarkan hatinya oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Wahai istriku, kamu tahu gak? Nikmatul idam. Senikmat-nikmatnya idam, senikmat-nikmatnya lauk itu kuah cuka. Sampai istrinya girang. Sampai istrinya girang, dibesarkan hatinya. Kata Nabi, senikmat-nikmatnya cuka, senikmat-nikmatnya lauk ya kuah cuka. Ini akhlak Nabi kita Muhammad. Maka ketika sahabat, ya Rasulullah, tumben makan gak bagi-bagi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai para sahabat tuh, kalian tahu gak? Itu tadi buah anggur yang diberikan oleh ibu tersebut, itu masih mentah. Rasanya sepet, rasanya asem, rasanya pahit. Saya khawatir kalau saya tawarkan kepada kalian, nanti kalian pada nyomot, pada makan, dan kalian memakan buah yang pahit, yang sepet, yang asem. Kira-kira gimana ekspresi kita makan buah asam? Gimana kira-kira? Kita kagak makan buah asam aja yang udah asam bukan gitu. Tambah lagi. Wah. Saya khawatir, kata Nabi, saya khawatir nanti raut wajah kalian membentuk, mengekspresikan wajah raut yang tidak enak sehingga menyakiti daripada hati ibu tersebut. Ditahan sama Nabi, kagak pengen nyakitin orang. Dan ini diwarisi, saya tutup dengan cerita yang kami dapatkan dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Hadramaut Yaman. Pernah ke Yaman? Pernah ke Yaman? Mudah-mudahan bisa ziarah semuanya ke Yaman. Kumpulin duitnya, nggak cukup pakai amin. Habib Ali Jufri cerita di mana guru kami, kata Habib Ali Jufri, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah.
Seorang alim, seorang ulama, bahkan wali kutub pada zamannya. Kita ngalamin meninggalnya baru tahun 2000-an. Ngalamin orang yang soleh, nanti pulang dari sini bisa langsung cek YouTube Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Kita lihat tuh wajah orang ahli sujud, wajah orang yang soleh, wajah orang yang cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Seorang wali kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Suatu saat ada seseorang, orang kaya ngundang Habib Abdul Qadir buat makan siang, datang ke rumahnya. Ketika ngundang makan siang, Habib Abdul Qadir datang. Senang nih tuan rumah. Terima kasih Habib, udah datang. Senang tuan rumah. Selesai makan siang, Habib Abdul Qadir ingin pulang, dianterin sama tuan rumah ke mobil. Nyampe mobil, dibukain pintunya, Habib Abdul Qadir masuk. Tuan rumahnya senang kedatangan orang soleh, kedatangan ulama, kedatangan guru besar, kedatangan wali kutub. Ini yang udah hilang dari anak-anak muda kita zaman sekarang. Terkadang saya pengen main aja, saya pengen main. Aduh Beb, jangan Beb, orang tua saya lagi kesurupan Beb. Aduh Beb, jangan, ada aja rumah saya kebakaran. Ada aja, kagak pengen banget ditantangin ustadz. Tempo-tempo didatengin guru, udah tutup pintu. Wah guru nih, paling minta kopi rumahnya nih. Bahaya banget udah. Ketika dianterin, Habib Abdul Qadir naik ke atas mobil, kata di tuan rumah, Habib terima kasih banyak, Habib udah mau datang. Saya girang banget, Habib bisa datang memenuhi undangan saya ke rumah. Kata Habib Abdul Qadir, saya yang terima kasih udah dijamu makan siang, Masya Allah, makanannya enak, lezat, saya minta maaf. Tuh begitu orang di rumah saling mengucapkan terima kasih, beda sama orang sekarang. Diundang makan, makasih ya udah datang, apaan makan begini, dengan gue di rumah tadi. Dan gue beli batagor depan gang sono, agak ada bersyukurnya model begitu selengkap tuh. Sehingga ketika udah mau pulang, ditutup pintunya. Dia tutup pintunya, jalan mobil Habib Abdul Qadir, udah jauh perjalanan. Habib Abdul Qadir bertanya kepada muridnya Habib Ali Al-Jufri yang berada di dalam satu mobil yang sama. Kata Habib Abdul Qadir, wahai Ali, seandainya kalau kita berhenti di tempat ini, kelihatan nggak sama rumah yang tadi kita makan siang? Seandainya kita berhenti sekarang, terlihat nggak sama tuan rumah yang tadi mengundang kita makan siang? Kata Habib Ali Jufri, wahai Habib, ini udah jauh, udah kiloan meter, nggak bakal kelihatan, nggak bakal tahu kalau kita berhenti di tempat ini. Akhirnya kata Habib Abdul Qadir, beliau katakan kepada supirnya, berhentiin mobilnya dan memerintahkan kepada muridnya Habib Ali Jufri, wahai Ali, engkau turun dari mobil dan bukakan pintu mobilku. Ketika Habib Ali Al-Jufri turun dari mobil, membukakan pintu mobil daripada Habib Abdul Qadir, ternyata banyak darah yang menetes karena tangannya Habib Abdul Qadir kejepit daripada pintu mobil. Kejepit dari pintu mobil sehingga membuat Habib Al-Jufri kaget, wahai Habib, antum kejepit, kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa ditahan? Sampai bengkak, sampai luka, sampai berdarah tanganmu yang mulia, wahai Habib. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ngapain ditahan? Apa kata Habib Abdul Qadir? Saya khawatir kesian tuan rumah. Bagaimana kira-kira perasaan dia yang tadinya girang saya datang, tiba-tiba di akhir saya mau pulang, dia justru melukai tangan saya. Saya khawatir nanti tuan rumahnya sedih. Akhlaknya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, nggak pengen bikin kecewa orang, nggak pengen bikin sedih orang. Kita jangankan lagi kejepit mobil, sholat kaki keinjek aja kita injek lagi. Bawa akhlaknya Nabi Muhammad. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, minimal menjadi percikan awal untuk kita pengen kenal lagi bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Untuk kita pengen tahu lagi bagaimana kehidupannya Rasulullah, cara berjalannya Nabi, cara berpakaiannya Nabi, cara berumah tangganya Nabi, Nabi bagaimana kepada sahabatnya, Nabi bagaimana pada para tetangganya, bagaimana Nabi terhadap orang-orang miskin. Nabi paling cinta, paling demen sama orang-orang miskin. Idza da'uhul miskin ajabahu ijabatan mu'ajalah. Bahkan menjadi salah satu doanya Nabi yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin di yaumul kiamah nanti. Ini doanya Nabi Muhammad, satu-satunya doa yang gak pernah dipakai oleh kita sebagai umatnya. Kita nggak doa aja emang udah miskin, tambah doa belangsak pisan udah. Tapi inilah doanya Nabi Muhammad, butuh banget orang miskin, perhatian banget orang miskin, cinta banget sama orang miskin, sayang banget sama orang miskin. Beda sama kita mah, yang ngundang orang kaya buru-buru kita sambut undangannya. Giliran yang ngundang orang miskin, wah kagak peduli, gampang banget dientengin. Mana yang katanya kita jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah? Mana yang katanya kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola?
Mudah-mudahan ini menjadi awal keinginan kita yang kuat untuk besok-besok pulang dari tempat ini lebih mempelajari lagi bagaimana kehidupannya Rasulullah, lebih mempelajari lagi bagaimana akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, perangainya Nabi, sehingga kita hidup di dunia ini tidak ada idola yang kita ikuti melainkan hanya Nabi Muhammad. Sehingga dengan berkat kecintaan kita, keingintahuan kita dengan Rasulullah, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Lebih khusus dalam hari-hari kita, ruh dan jiwa kita semua yang hadir pada pagi ini. Kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi falan yusabi wa ala tafanuni wasifihi biwasfihi ibn zaman wa fihi falam yusabi. Kalau pengen ngomongin keindahan Nabi Muhammad, pengen ngomongin kesempurnaan Nabi Muhammad, demi Allah nggak bakal ada habisnya. Bahkan rembulan pun malu kalah indah dengan Nabi Muhammad. Matahari pun malu kalah bercahaya dengan Nabi Muhammad. Walaupun sehebat apapun para pujangga, dikumpulkan seluruh para pujangga untuk datang, duduk, berkumpul, membuat syair-syair pujian untuk Rasulullah, demi Allah nggak bakal cukup. Habis umur kita mati satu persatu, sedangkan keindahan dan kemuliaan, keagungan, keluhuran, budi pekerti Rasulullah tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Karena nggak ada habisnya, maka saya habisi sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Walaupun minkum akhiru